sahabat-sahabat Beril Channel, kita telah libur panjang, sekitar 3 sampai 4 bulan, bahkan mungkin lebih. Dan seharusnya libur kita yang panjang ini sudah menghasilkan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita. Bahkan saya rasa sudah cukup 3 sampai 4 bulan. Seharusnya kita sudah dapat menghasilkan makna-makna yang penting dalam hidup kita, untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, yang jadi masalah adalah kehidupan kita selanjutnya masih tanda tanya. New normal atau normal baru masih juga tanda tanya. Kapan itu akan terlaksana? Padahal kita sudah memegang kuncinya atau cara-caranya. Di Sulawesi Utara, misalnya, di kota Manado khususnya, rencana pelaksanaan normal baru sudah akan dimulai waktu lalu. Mal-mal rencananya akan dibuka, tapi semua batal atau ditunda lagi. Para pekerja yang jumlahnya ribuan harus menahan diri untuk kembali bekerja setelah dirumahkan selama 3 sampai 4 bulan. Walaupun ada juga yang tetap bekerja selama masa pandemi ini, atau mereka tidak dirumahkan. Nah, selain para pekerja yang menggantungkan hidup mereka pada perusahaan tempat mereka bekerja, ada hal yang sangat penting, yaitu soal moral atau tingkah laku manusia. Dalam hal ini, beribadah. Memang, 3 sampai 4 bulan, orang tetap beribadah dari rumah. Benar dan tidaknya, orang beribadah di rumah masing-masing, tak ada yang tahu. Dan tak ada juga yang mau tahu atau kepo. Ibadah atau tidak, itu urusan masing-masing dengan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan memang bisa dimanapun, selama itu berkenan bagi Tuhan. Tapi sejujurnya, saya rindu bersekutu, beribadah bersama, berjemaat, menikmati Tuhan bersama-sama. Menangkap emosi, menyalurkan emosi antar jemaat dalam hal beribadah. Hal itu sama sekali hilang selama 3 sampai 4 bulan ini. Dan entah sampai kapan. Bahkan saya pernah kehilangan momen sakral dalam beribadah. Saya kehilangan momen penting ketika beribadah di rumah saat perjamuan kudus, yaitu makan roti dan minum anggur yang selama ini kita lakukan di gereja. Tapi karena situasi dan kondisi kita harus melakukannya di rumah, dari rumah. Ceritanya, saat ibadah perjamuan kudus di rumah, saya dipandu lewat HP, live Facebook. Saat makan roti dan ingin minum anggur perjamuan, signalnya atau jaringannya hilang. Koneksi terputus. Seperti video ini. Hai saudara sekalian, amin. Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar. Saya menunggu dengan memegang roti. Saya masih menunggu.
dan tetap menunggu. Saya masih menunggu. Menunggu lagi dengan sabar, saya tetap menunggu. Setelah koneksinya tersambung, ternyata momen makan dan minum perjamuan kudus itu telah selesai. Saya pun bingung dengan roti yang masih berada di tangan saya. Hal yang lain terjadi. Pernah juga saat beribadah, HP yang dipakai untuk beribadah ditelepon. Akhirnya gagal fokus lagi. Dari kejadian-kejadian inilah saya ingin mengatakan bahwa saat ini kita normal. Now normal. Ingat, bukan new normal, tapi now normal. Sekarang normal. Normal apanya? Pasti Anda berkata seperti itu. Virusnya kan makin banyak. Anda akan berkata kepada saya, orang ini tidak sehat. Oke, Anda bisa berkata seperti itu. Ya, saya benar-benar sehat. Bahkan saya menggunakan akal sehat saya untuk mengatakan now normal. Atau sekarang ini normal. Kenapa? Saya sudah menemukan makna di balik wabah virus ini. Ada seorang filsuf, Plato, dia berkata, menyakiti musuh itu salah. Yesus Kristus juga mengajarkan kepada umat Kristen, kasihilah musuhmu. Artinya bahwa menyakiti musuh dalam hari ini perang itu tidak boleh. Apalagi membunuh atau melenyapkan. Kita bisa menang atau merdeka tanpa harus menyakiti atau melenyapkan. Bangsa ini misalnya, negara tercinta kita ini, negara Indonesia, menang melawan penjajah dan akhirnya merdeka. Tapi apa? Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, seperti Belanda dan lain-lain, negara-negara itu ada sampai saat ini. Jangan samakan perang antar manusia atau antar negara. Anda mungkin berkata seperti itu. Karena perang melawan negara-negara atau manusia, antar manusia, itu berbeda. Jangan samakan perang melawan virus saat ini. Itu berbeda. Tapi bagi saya, perang itu sama saja. Lawan virus itu biasa. Bukan baru. Bukan sekarang ini ada virus. Virus itu sudah dari dulu ada. Hanya mungkin berbeda. Beda versi misalnya. Selama ini kita hidup bersama musuh-musuh kita. Kita hidup bersama virus. Hidup bersama bakteri. Bahkan bencana alam. Hawa nafsu atau ambisi yang merusak dan lain sebagainya. Itu semua kita menganggap sebagai musuh-musuh kita. Dan itu bukan baru sekarang. Sudah mungkin sejak dunia ini ada.
hal-hal itu sudah ada. Dan semua hal itu alami, normal. Mungkin yang berbeda hanyalah dulu dan sekarang. Karena virusnya juga dulu sudah ada dan sekarang masih ada. Perbedaannya hanya itu, dulu dan sekarang. Tetapi sekarang kita lebih beruntung. Karena kita sudah lengkap dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Sehingga kita yang manusia modern ini saat ini mampu mencegah atau mengantisipasi. Bahkan sudah bisa menentukan berapa parah hal buruk yang akan kita alami. Memang sampai saat ini kita tidak bisa menghentikan virus. Tapi kita mampu dan sudah bisa mempersenjatai diri kita dengan pengetahuan. Misalnya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hidup bersih. Ini kunci kita sebenarnya. Lalu, apa yang kita tunggu? Mengapa kita masih menunggu new normal? Sedangkan kita now normal. Saya mau katakan bahwa wabah virus ini adalah ujian dari Tuhan. Maka sebenarnya yang ditunggu adalah respon kita atau sikap kita saat menjalani hidup ini. Saat berhadapan dengan peperangan-peperangan ini atau persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi. Apakah kita menjauh atau makin mendekatkan diri pada Tuhan? Jadi ayo kita bekerja lagi. Semua bekerja lagi. Now normal. Ayo kita beribadah lagi. Ayo kita bersekutu bersama-sama lagi. Memuji Tuhan bersama-sama. Tidak usah takut. Kita punya dokter-dokter. Seganas apapun dokter itu, seganas apapun virus itu, kita punya orang-orang yang ahli di bidangnya, dokter, para perawat, dan lain-lain. Ayo, kita mulai beraktivitas lagi. Hidup kembali seperti apa yang kita inginkan. Karena now normal.